silakan dicoba aja dulu menstruasi. Kalau misalnya ngefokusin ke diri aku sendiri, semua hal pasti akan tercapai. Jadi perempuan harus mandiri, terlalu mandiri juga disalahin. Ya kan, perusahaan itu nyarinya yang cantik, pantesan dia diterima. Iya. Jadi karena aku yakin kalau kita fokus sama diri sendiri, pasti hal-hal baik itu juga bakal datang dengan sendirinya. Bisa apa sih maksudnya perempuan doang sendiri, mandiri apa-apa sendiri. Hai friends, kembali lagi di Indis, ini diskusi. Hai teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dan untuk hari ini pembahasannya, kalau biasa kita di Indis itu ngebahas tentang Gen Z, percintaan, kemarin juga kita sempat ngebahas Instagram ya Kak ya. Nah kalau sekarang kita lebih serius lagi nih, jadi karena kita tiga wanita ini, yang wanita bekerja ini lagi ada di dunia kerja, jadi kita pengen ngobrolin tentang wanita dan dunia kerja. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kedatangan tamu spesial. Iya, boleh diperkenalkan nih Mbak. Oke, nama aku Nikita. Sekarang aku bekerja kebetulan baru diterima di Astra. Dan salam kenal guys. Oke, Mbak Nikita ya. Nah, sebelumnya kita mau ngobrolin soal wanita dan dunia kerja. Kenapa sih kita ngobrolin itu? Jadi karena memang di dunia sekarang saat ini emang banyak banget yang namanya itu wanita itu sering banget di underestimate nih Kak. Ya kan? Mungkin dari Kak Fitri, Kak Nikita itu sudah pernah merasakan sama dunia kerja selama beberapa tahun kerja. Nah, kalau boleh tahu nih dari awal dulu deh, kalau Kak Nikita sendiri udah kerja berapa lama nih Kak? Kalau misalnya dibilang berapa lama, itu aku sebenarnya dari zaman kuliah tuh udah kerja. Oke, dari zaman pas masih kuliah berarti ya? Iya, betul banget, aku dari zaman kuliah udah kerja, udah gitu mungkin bisa dibilang sekitar 3 tahun, 3,5 tahun lah ya. Oke, 3,5. Sekitar 3,5 tahun udah mulai bekerja seperti itu. Oke, kalau Kak Fitri berapa lama nih Kak? Dulu di podcast yang kemarin kita udah sempat bahas ya. Udah sharing-sharing ya kalau Kak Fitri. Dulu pernah juga, tapi kalau misalnya emang dihitung di pekerjaan yang jadi tanda kutip budak korporat, itu hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun. Oh my god, udah banyak banget ya semua pengalamannya. Aku belum setahun. Aku belum setahun, aku baru lulus tahun lalu juga. Dan iya, aku baru lulus tahun lalu juga. Aku ya pokoknya emang abis itu aku kerja, terus abis itu baru dapat di UHAP ini. Tapi ya intinya kalau total belum setahun lah intinya aku lulus kayak gitu. Nah mungkin jadi karena dari Kak Fitri udah lama banget ya di dunia kerja. Kira-kira pernah nggak sih Kak mengalami yang namanya di underestimate karena Kakak seorang perempuan? Mungkin dari siapa dulu nih? Kakak dulu deh. Dari Kak Fitri. Oke, boleh cerita Kak. Boleh sih, menarik sih. Jujur dulu aku pernah di underestimate, tapi sebagai seorang perempuan, karena ya aku dulu pernah buka bisnis ya. Kayaknya bisa apa sih, maksudnya perempuan doang sendiri, mandiri apa-apa sendiri gitu kan, buka bisnis ya, walaupun akhirnya bangkrut juga. Ujungnya sama ya. Tapi sempat ada sempat mencapai profit lah seperti itu. Nah itu juga ada beberapa teman-teman aku juga yang kerja di event gitu atau kerja di IO gitu ya, jadi underestimate karena memang perempuan nggak boleh balik malam gitu atau kayak energi dia paling nggak seberapa gitu kan, atau ya perempuan bisa apa sih, cuma jadi beban atau apa gitu karena nggak bisa bantuin logistik misalnya ngangkat apalah atau ngoperasiin apalah gitu loh pokoknya. Oh, jadi di underestimate karena buka bisnis dan ya udah perempuan tuh ya harusnya normal-normal aja gitu ya, nggak bisa semandiri itu gitu ya harusnya. Nah kalau Kak Nikita sendiri gimana nih Kak? Sebenarnya kurang lebih sama ya, kayak gitu juga. Apalagi maksudnya sebelumnya itu aku tuh kan kerja di F&B. Oke, di F&B. Aku kerja di F&B, yang mana mungkin itu jadwal kerjanya tuh sampai malam juga, ya kan.
Terus kadang tuh suka ada ya mungkin ada omongan-omongan dari orang gitu. Bisa apa sih? Gitu. Iya. Masa cewek pulangnya malam segala macam. Emangnya bisa semaksimal itu untuk ngerjain ini itu segala macam. Kayak gitu sih mungkin kayak gitu aja. Oke, karena pulang malam itu ya Kak. Iya betul. Oke, nah kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya karena tadi aku cerita kalau aku belum setahun ya, mungkin omongan itu belum sampai ke kuping aku lah. Dan untungnya keluarga terdekat aku, teman-teman terdekat aku tuh nggak pernah ada yang ngomong seperti itu sih. Tapi ini kalau aku boleh sharing, ini adalah hal yang selalu didapat sama mamaku pribadi. Jadi aku tahu lah ya kurang lebih, dan kurang lebih sama ceritanya sama Kani kita. Kalau misalkan kayak mamaku tuh emang bener-bener kerja yang pulang malam dan bahkan bisa sampai lembur tuh yang sampai jam 1 jam 12 kayak gitu. Dan ya udah intinya kayak yang ngapain sih istri kayak gitu loh. Maksudnya istri nggak seharusnya kayak gitu, harusnya yang namanya perempuan ya udah senormalnya aja, ngapain kerja keras sekeras itu gitulah segala macam. Terus ya pokoknya intinya ya nggak dilarang untuk semandiri itulah intinya kayak gitu. Malah harusnya itu menjadi sebuah ya hal yang positif, walaupun memang ya ada plus minusnya juga ya, tapi kan nggak bisa secara dipukul secara rata kalau itu hal yang buruk gitu kan. Karena kan emang namanya kerjaan yang namanya nggak ada yang tahu ya, kayak gitu. Aku juga ada yang ngalamin loh, senior aku sebenarnya. Dia itu bekerja dan maksudnya kayak wanita karir gitu yang milih bekerja dan ya udah anaknya tapi dititipin sama neneknya nanti pulang dia ngurus kayak gitu. Dan itu bahkan sampai maksudnya orang-orang terdekat itu bilang kayak ih nanti anakku nggak keurus dengan baik. Iya. Gimana gitu ada juga loh yang Yes betul banget ya. Dan itu juga ada di dalam kehidupanku juga kebetulan karena tadi mamaku sibuk dan ya udah aku diurus sama nenekku, ujung-ujungnya kayak gitu omongan-omongan yang jelek kayak gitu. Di kantor misalnya dia ngurus anak segala macam tuh di underestimate-in kayak dia terlalu sibuk ngurus anak, pekerjaannya nggak benar. Iya. Bisa kayak gitu. Hal itu kan yang ya mungkin di luar sana lebih banyak yang lebih parah lagi mungkin ya yang didapetin perempuan, tapi emang ya entah kenapa society kita kayak gitu, alurnya gitu. Ada perempuan sukses dikit nggak boleh dibilang kayak terlalu mandiri, perempuan nggak mandiri dibilang mau jadi apa, ya kan, harus jadi perempuan harus mandiri, terlalu mandiri juga disalahin gitu kan. Nggak butuh orang. Agak emang sulit ya emang ya jadi perempuan tuh. Jadi perempuan di negara Nah, tapi ngomongin soal perempuan lagi nih Kak, aku mau ini lebih ke pandangan Kakak aja sih. Gimana kalau sekarang kan banyak banget yang namanya pemimpin perempuan. Nah, tapi di satu sisi menurut kita sebagai perempuan itu adalah hal yang positif kan. Tapi di luar sana tuh banyak banget yang masih mikir ya perempuan nggak bisa jadi pemimpin, yang namanya pemimpin harus laki-laki. Apalagi ya mungkin ini sorry itu saya aja ya, banyak yang bawa-bawa sampai ke agama ya, yang namanya sejak kodratnya laki-laki jadi pemimpin. Nah kayak gitu. Nah menurut Kakak gimana nih? Sebenarnya kalau misalnya pendapat aku ya, itu berbeda pendapat atau berbeda mindset aja kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Mungkin di pandangan orang-orang yang bilang, nih cewek-cewek nggak bisa nih jadi pemimpin, kayak gitu. Mungkin mereka mikirnya kayak Oke, mungkin let's say dalam hal agama itu laki-laki sangat dominan, dan memang wanita memang harus mengikuti laki-laki kayak gitu kan. Cuman itu nggak menutup kemungkinan wanita bisa juga menjadi pemimpin di bidang yang lain. Seperti itu. Itu nggak menutup kemungkinan wanita bisa menjadi pemimpin di bidang yang lain. Kayak let's say kita ngomongin parenting atau ngurus rumah tangga, itu wanita bisa jauh lebih dominan dibanding laki-laki. Seperti itu. Itu mungkin sekali lagi aku bilang mungkin beda mindset aja, beda cara pandang aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di dunia pekerjaan, itu dunia pekerjaan nggak mandang kok cewek cowok
Kayak Iya, gitu. asal skillnya bagus ya, Betul, asal yang dipandang tuh capable. bukan, oh lu cewek, gue nggak percaya nih, kayak gitu kan. Serius tapi Kak, bukan masih ada yang mandang ya tentang cewek dan cowok. Iya, maksudnya Ada mungkin pertimbangan kenaikan posisi karir atau Iya. promosi. mungkin memang ada beberapa orang yang mandangnya seperti itu, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya, nggak semuanya berarti ya. Iya, seperti itu. Dari aku sih kayak gitu. Oke. Oke, oke. Kalau Kak Fitri gimana nih Kak? Kalau dari aku sebenarnya perempuan nggak bisa memimpin itu mungkin nggak sepenuhnya benar sih, maksudnya salah apa? Semuanya bener. Langsung total ya, langsung total ya. Iya, soalnya gimana ya? Soalnya banyak banget wanita-wanita hebat yang berprestasi yang kita lihat ya dia udah memang kualitasnya bagus, Iya. dan nggak bisa diremehkan juga. Kayak salah satunya ya Mbak Najwa Shihab, betul sekali. gitu kan, atau Ibu Sri Mulyani dan yang lain-lain jajarannya itu banyak banget sih jajaran hebat yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya mereka juga mampu menjadi pemimpin di dunia profesional. Oke, iya sih betul banget sih. Aku juga setuju banget sama Kak Nikita dan juga Kak Fitri. Kalau aku ngelihatnya perempuan di underestimate nggak bisa mimpin ya mungkin menurut aku kalau kasarnya adalah ya nggak ada laki-laki yang bagus kali di lingkungan itu gitu kan. Bisa dipimpin. Iya gitu. Jadi Iya. ya orang yang ya bisa dibilang itu julid ya. Orang yang julid kayak gitu ya dia nggak bisa nunjukin kalau laki-laki bisa kali sampai akhirnya perempuan itu yang dipilih gitu kan. Untuk kalau misalkan ngomong kasarnya ya kayak gitu. Jadi menurut aku ya apa salahnya juga perempuan menjadi pemimpin. Orang banyak juga kok di luar sana ya menteri-menteri kita yang seperti tadi kakak bilang Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi itu kan juga perempuan-perempuan hebat yang ya dia menjadi menteri, menjadi apa ya, menjadi jajaran presiden dan itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Suatu hal yang laki-laki berikan. Iya, itu kan ada atas dasar kerja kerja keras mereka. Iya, jadi menurut aku ya hal itu udah bukan hal yang harus diperdebatkan lagi karena memang yang namanya perempuan juga punya, kita sama-sama bisa dibilang kayak kita sama-sama sekolah kok, kita sama-sama kuliah kok, kita sama-sama belajar. Ya pasti pengetahuan kita juga pasti ada di standar yang sama gitu kan. Menurut aku gitu sih untuk perempuan dan menjadi pemimpin. Nah, terus aku mau nanya juga sih Kak. Kalau ini ngomongin tadi sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau ini perempuan sebagai seorang pekerja ya bisa dibilang. Nah, kan perempuan itu bisa dibilang banyak cutinya. Cuti ada yang kita aja cuti melahirkan aja itu 3 bulan. Terus cuti hamil ya, cuti hamil itu persiapan menuju persalinan itu kan. Terus cuti menstruasi sekarang juga ada. Nah, tapi banyak juga yang bilang kayak ya perempuan enak bisa dapat banyak cutinya. Nah, itu pandangan kakak, apakah kakak apa ya lebih ke netral atau merasa ya emang ini gue gitu, kodrat gue gitu dan emang harus diberikan privilege untuk itu. Kira-kira gimana nih menurut kakak? Dari aku dulu. Boleh. Ya silakan dicoba aja dulu menstruasi. Masih ya. Silakan dicoba dilihat video orang melahirkan seperti apa. Yang melahirkan itu dicoba. Iya. Bayangkan Jawabannya tuh gitu sih, begitu. Coba dicoba aja dulu menstruasi rasanya kayak apa yang kita dapet sekali gitu kan. Mungkin memang nggak semuanya sakit, tapi ada beberapa yang sakitnya tuh sampai guling-guling, bahkan sampai mau pingsan. Itu ya silakan dicoba aja kalau itu dirasain. Jadi kalau masih merasa, iya betul. Karena memang bawaan biologis kita. Kalau kan kita gimana nih Kak? Kalau misalnya untuk melahirkan itu udah jelas ya. Udah jelas mana ada sih orang melahirkan. Ya mungkin ada ya, cuman kayak mungkin 1 dibanding 1000 aja kayak gitu loh. Orang baru melahirkan langsung disuruh untuk bekerja, terus juga orang ingin melahirkan masa iya nggak dapet cuti untuk persiapan segala macam kayak gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk menstruasi aku agak di tengah-tengah netral aja gitu. Karena kan balik lagi yang merasakan menstruasi sakit itu nggak semua wanita juga seperti itu. Cuman kenapa beberapa kantor ini memberikan cuti untuk menstruasi, mungkin itu sebagai bentuk mereka menghargai karyawannya seperti itu, untuk kenyamanannya juga.
kan ya nggak mungkin juga orang lagi sakit menstruasi dia jadi kayak nggak fokus segala macam, tapi Iya. tujuannya nggak bener ya. Iya, malah kayak makin gitu. Terus juga kan mungkin acak-acakan. bisa dibicarakan jalan tengahnya, misalnya mereka bisa WFH segala macam kayak gitu sih mungkin. Kalau dari menurut aku. Ahya, Kalau dari aku, ya sama sih kurang lebih sama kan kita tadi, untuk melahirkan, untuk hamil itu udah paten ya. Iya, Maksudnya, iya kayak belum tentu, ya maksudnya masa iya orang melahirkan orang hamil harus diburu-buruin yang sampai ituin nyawa, iya kan, mempertaruhkan nyawa, hal itu kan pasti ya bisa dibilang harus diistimewakan pasti, mau nggak mau gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang menstruasi itu, ya itu sebenarnya balik lagi sih, itu adalah, dan kayaknya belum semua kantor juga ya yang menerapkan itu kan untuk menstruasi itu kan. Iya, jadi sebenarnya lebih ke itu bisa dikomunikasiin antara karyawan dan atasannya. yang punya riwayat Kayak gitu. Iya, karena itu parah banget kalau udah sakit yang berat gitu. Iya. Nah ini kan ngomongin dari tadi kan perempuan dan banyak gosip-gosip Iya. juga nih tentang kita. Aku jadi penasaran sih, misalnya ada nggak sih gosip-gosip tentang misalnya, oh Ahya diterima di WUHAP, ih itu kan karena dia cantik doang. Oh my god, Ada oke. beauty privilege. Oh, Beauty beauty privilege. Iya. Boleh kan kita gimana? Ada sih, ada aja pasti gitu. Iya. Kan pernah ngalamin nggak kak? Aku pernah. Gimana tuh? Dan memang setiap, ya maksudnya itu julid jatuhnya ya. Ya kan, balik lagi itu julid jatuhnya. Mungkin orang iri segala macam. Iya, kan. iya. Who knows gitu kan. Cuman memang setiap aku, mungkin kalau misalnya dari teman-teman terdekat aja. Oke. gitu. Iya. Oh yang Yang Iya, ngegosipin. teman-teman betul kayak gitu, dari teman-teman terdekat aja kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku diterima di sini, mereka mikirnya kayak ya kan perusahaan itu nyarinya yang cantik, pantesan dia diterima iya. gitu. Atau mungkin karena Niki badannya kurus kayak gitu kan, jadi dia lebih berpotensi untuk diterima kayak gitu, dilihatnya dari fisik banget fisik gitu kayak ya. gitu. Misalnya disangkanya seperti itu, padahal kan enggak juga ya. Iya, Kan iya, aku iya. juga ada usahanya. Iya. Gitu sih. Iya. Kalau Iya Ahya? sih. Kalau aku mungkin lebih ke ngelihat fenomena itu di depan mataku aja kali ya. Jadi aku juga pernah kerja sama salah satu temanku yang memang menurutnya emang cantik gitu. Dan emang perlakuannya beda aja sama orang yang ya udah seperti cewek pada umumnya. Emang dia yang lebih sering ditanya, dia yang lebih sering lebih sering ya dibercandain, lebih sering ya maksudnya dipuji-puji tuh dia kayak gitu. Jadi itu bukan hal, maksudnya yang lainnya juga yang lainnya bukan yang diinjek-injek atau dikata-katain gitu juga ya, cuma lebih ke iya biasa aja dan sangat-sangat terlihat itu terkait dengan pekerjaan itu, bagaimana perlakuannya lah kayak gitu tuh kelihatan banget sih. Dan menurut aku hal-hal kayak gitu yang sebenarnya mungkin kalau misalkan aku pribadi, aku bodo amat ya, maksudnya aku bodo amat kalau ya udahlah emang dia cantik, bisa dibilang kayak gitu, yang ya emang udah society kita yang kayak gitu aja kebiasaannya kan. Tapi kan ada juga mungkin orang-orang yang lain yang ngerasa kayak kok gue nggak dilihat ya, kok gue didiemin ya, atau kok gue nggak sama kayak dia perlakuannya kayak gitu. Jadi menurut aku itu hal yang harusnya ya terutama para laki-laki ya di kantor-kantor tuh yang pelan-pelan lah diubah untuk budaya yang selalu melihat pekerja, maksudnya dari fisiknya aja kayak gitu. Tapi emang beberapa ada yang memang ngelihat dari beauty privilege. Iya. Beberapa. Ada kriterianya itu. Iya, betul. Mencarinya seperti itu. Tapi memang di bidang yang memang Ya memang ada contoh yang harus frontliner gitu ya, contohnya. Kan memang pasti dibutuhinnya yang good looking. Iya, good looking. Gitu. Iya, kayak gitu. Tapi pernah nggak dibilang kayak misalnya, lo mencapai sesuatu, tapi itu karena lo cantik doang. Nah itu perasaan kalian tuh gimana sih? Sudah menghadapi itu kayak kesel, mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan yang terjadi sebenarnya kah? Atau emang ya udah aja gitu? Kalau misalkan aku
kalau aku belum pernah kayak gitu ya, belum kerja kejadian kayak gitu, tapi kalau misalkan sampai kayak gitu, itu aku nggak bakal seberani itu untuk apa ya, nge-attack perkataan misalnya itu atasanku gitu ya, tapi lebih ke sakit hati aja sih, lebih ke sakit, iya maksudnya kayak misalkan dia melihat aku cantik gitu ya misalkan, terus oh jadi lu ngeliat gue cuman perkara itu doang gitu kan, ya ibaratnya gue ngerjain ini hasil otak gue gitu loh, bukan dari fisik gue gitu kan. Itu sih, jadi lebih ke sakit hati aja sih gitu. pasti. Iya, sakit hati. Kalau kalian gimana Kak? Kalau aku sih lebih ke biarin aja lah. Ya udah aja ya. Iya, kayak ya udah, aku nggak mau denger omongan orang karena semuanya yang aku lakuin kan buat diri aku sendiri, kayak gitu kan. Seperti itu. Kalau Kak Lebih ke Fitri? mindful ya. Iya, berarti. iya. Karena kalau misalnya maksudnya kalau misalnya di aku stres gitu, itu mengganggu sehari-hari aku kayak gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah pikirin aja. Ya udah, yang penting kerjaan gue kelar gitu ya, kerjaan gue udah bagus ya. Iya ya. Kalau Kak Fitri gimana Kak? Apa tadi pertanyaan gue? Oh, Lupa Lupa sendiri. Jadi ini kan beauty privilege. Nah, kalau aku sih sebenarnya lebih ke lihat ke fenomena yang ada di lingkungan aku sih. Karena mungkin aku sadar diri juga ya, aku beauty, tapi mungkin nggak semua orang lihat hal itu, atau memang menurut aku beauty sekitar privilege aja sih. Preferensi. Oh iya. Preferensi orang gitu kan beda-beda seleranya atau apa. Mungkin ada yang memang dilihat beauty itu dari innernya, atau memang physically. Atau gimana, cuma kalau misalnya aku kadang misalnya memang agak perlakuannya berbeda atau apa, aku kadang suka menyesalkan aja sih. Misalnya memang ada suatu goals atau misalnya project gitu ya, misalnya di mana satu kelompok isinya cewek cowok dan satunya misalnya memang cewek-cewek cantik gitu ya, tapi yang menang ternyata yang mungkin bagus konsepnya menurut aku yang dengan tim campuran itu, tapi beberapa kadang dipilih yang yang ini aja, kayaknya mereka bisa, mungkin mereka pintar, tapi enggak sih, entah kenapa kayak kadang suka terstigma juga di diri sendiri, mereka cantik sih, cantik jadi kayaknya aja ya. mereka dipilih gitu. Kadang mungkin jadi masih agak gimana ya, mungkin dari diri kita sendiri, dari cewek-cewek itu mungkin kayak masih tersugesti di stigma masyarakat juga. Oh iya, bisa jadi kayak insecure juga nggak sih Kak? Iya kan, pikiran juga gitu sih sebenarnya. Cuma so far kalau misalnya dia cantik dan memang dia berprestasi, lalu orang highlight misalnya let's say Putri Tanjung ya, itu karena dia cantik aja, jadi banyak goals, projectnya, dia jalan dan dia sukses. Itu aku sebenarnya agak sakit hati sih sebenarnya. Karena dia smart juga guys. Gak semua bisa dinilai seperti itu. Tadi kan kita udah ngomongin desas-desus dan isu-isu yang terjadi. Aku penasaran sih, ada juga nggak yang ngalamin pelecehan seksual di dunia kerja? Itu lekat banget nggak sih sama wanita? Iya, perempuan ya. Betul. Apalagi untuk pekerja-pekerja perempuan yang mungkin ada seragamnya, dan seragamnya bisa dibilang minim, bisa dibilang ketat gitu ya. Dan itu pasti banyak banget tuh, kasihannya. Sedih banget sih pasti. Kaniki sendiri pernah nggak? Aku jujur hal itu? Iya, aku jujur aja pernah. Waduh. Iya, dan memang terus dikatakan sering ya saat dulu. Ya sebenarnya pelecehan seksualnya tuh enggak yang sampai pegang kayak gitu, enggak. Cuman dia verbal. Iya. Ya, oke. Kata-kata kayak gitu kan. Cuman ya mau bagaimanapun itu risih dong. Cuman memang kalau misalnya setiap kita terjadi pelecehan seksual di diri kita sendiri, memang kayak pegangannya itu diri kita sendiri juga. Kita harus gimana bisa untuk ngelawan gitu. Entah kita kayak melakukan pengaduan atau segala macam kayak gitu kan. Jadi memang kalau untuk aku sendiri, setiap ada pelecehan seksual ke diri aku selalu untuk tetap tenang kayak gitu, dan bisa mengutarakan pembelaan diri aku kayak gitu sih. Berarti kakak willing untuk mengadu atau lebih kayak memendam semuanya sendiri karena malu gitu? Aku kalau misalnya dibilang malu enggak, aku justru melawan gitu loh. Ini bagus sih, soalnya banyak yang malu dan nanti
justru korban. Iya, betul. Pertama kalau misalnya dilecehin, aku akan lawan pelakunya dulu, setelah itu baru aku melakukan pengaduan. Aku akan lawan pelakunya dulu, setelah itu baru aku melakukan pengaduan. Kalau aku mungkin sebenarnya ini hampir sama sih sebenarnya sama Kaniki, tapi lebih ke ini aku sedikit sharing aja ya. Jadi tuh aku dulu pernah magang sih, bukan kerja ya, dan emang itu lingkungannya itu banyak cowok dan cowoknya tuh di atas 40 tahun. Oh gitu. Ya, bapak-bapak ya. Nah, bisa membayangkan kan isinya kan, dan itu benar-benar mostly cowok lah. Ceweknya bisa dihitung jari pokoknya. Nah, sebenarnya bukan kalau misalnya tadi Kaniki itu secara verbal, secara langsung, kalau aku tuh lebih lewat ini WhatsApp. Aku selalu diteleponin. Iya, aku diteleponin. Aku bener-bener ditelepon. Aku yang kayak ditanya lagi apa gitu-gitu, yang pakai, tahu nggak sih emot-emot menggelikan itu, ngerti gak sih, yang ngapain, ngerti kan? Tapi di luar jam kerja. Iya, di luar jam kerja. Bahkan pernah kayak jam 10 malam terus ngomongnya cuman kayak misalkan kayak lagi apa, kangen nih. Sumpah, itu kayak oh my god, itu bener-bener geli banget sih, geli banget kan. Nah, tapi emang mungkin ini adalah bagian dari jeleknya aku adalah aku belum bisa berani untuk apa ya, bisa dibilang belum bisa berani untuk jangan kayak gitu pak gitu, belum bisa karena aku masih mikir, aku masih besok masih ketemu dia, masih ada hubungan, aku masih berhubungan kerja sama dia. Nah, takutnya kan kenapa atau ada masalah apa gitu kan, jadi aku lebih ke ya udahlah, nggak aku balas aja gitu. Ngapain, diem aja. Aku kalau misalkan dia nanya hal nggak penting itu aku diem, tapi kalau dia kayak kadang-kadang setelah aku udah nggak kerja sama dia, aku tuh sempat nanyain kabar kayak gitu, biar aku yang kayak masih ya ada komunikasi, atau soalnya juga udah pernah bantu aku kan, ibaratnya aku juga magang ya, dan jadi ya udah aku balas seadanya aja kayak gitu. Itu sih yang menurut aku itu juga risih banget sih. Tapi walaupun maksudnya pas masuk kerja, pas di kerjanya dia tuh aneh-aneh tuh enggak, cuma tahu nggak sih orang-orang gelagat yang kayak apa ya, gelagat centil gitu sih. Iya betul sih, kayak gelagat centil yang mau dilihat. Iya gitu, caper gitu yang ya agak-agak gimana sih itu jujur ya. Itu bikin risih sih kalau misalnya di dunia kerja ada yang gitu, itu risih banget. Dan banyak tuh kayak bapak-bapak, definisi bapak-bapak yang udah kakak. Tapi iya betul. Emang case-nya tuh banyak banget kayak gini, dan memang rata-rata tuh bapak-bapak ya kayak gitu yang memang maaf nih pak. Maaf banget nih pak. Emang tapi udah kita udah bikin risih ya, udah bikin risih. Nggak istri di rumah sedang apa, sedang ngurus anak Anda. Kalau Kak Fitri pernah nggak kayak gitu? Kayaknya kalau di dunia kerja itu hal yang sangat lumrah ya, bahkan maksudnya betul. Ya gimana ya, dulu tuh di kampus kayaknya nggak kayak gitu sih. Aku agak culture shock ketika di dunia kerja karena memang rata-rata bapak-bapaknya tuh kayak gitu. Emang jadi kayak iya kan, misalnya tiba-tiba kasih makan atau apa namanya kayak flirting gitu loh, itu kayak menurut aku agak aneh aja sih sebenarnya. Dan kita pun ya agak kikuk kan, gimana ya, gue harus ngomong apa nih ke dia, apa gue harus tegas untuk nggak kayak gitu, atau emang ya udah itu udah menjadi bahan sehari-hari korporat jokes aja nggak sih? Jadi kitanya jadi dilema kan, jadi serba salah juga ngadepinnya gitu. Itu mungkin salah satu pesan juga sih, maksudnya mungkin next jangan kayak gitu banget. Betul. Risih, apalagi yang udah bercanda ke arah-arah kayak 18 plus gitu. Dan itu aku kan sering baca-baca di Twitter gitu ya. Dan itu ternyata komen-komenannya kalau berkaitan sama bapak-bapak sama korporat gitu, itu yang bapak-bapak tuh bahkan nggak, maksudnya secara gamblang, secara pede ngomongin, sorry itu saya aja, misalkan kayak dia berhubungan sama istrinya di depan orang banyak, itu dan itu benar-benar banyak divalidasi di Twitter itu, di komen-komen Twitter itu. Dan itu bisa jadi udah jadi kebiasaan ya berarti ya. Dan maksudnya hampir di semua
kantor gitu kan, pasti ada yang kayak gitu loh. Jadi Jadi sebagus apapun performance lu di dunia kerja, kalau Iya, misalnya kalau- kayak gitu kita jadi mandang sebelah mata. iya, betul. Apalagi yang udah jadi atasan Iya, ya. makanya Betul banget. Iya kan, jadi ih banget sih. Ya pokoknya ya kita sebagai perempuan berharap aja sih untuk Iya. mungkin teman-teman laki-laki di luar sana ya kan bisa lebih menjaga aja ya, saling menghargai aja gitu, mana yang privacy, mana yang seharusnya diomongin, mana yang enggak gitu ya. Nah, mungkin aku pengen nanya sih, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang perempuan panjang lebar dan tadi di awal aku udah menyinggung tentang mama aku ya. Yang sebagai working mom. Nah, aku mau nanya kalau Kak Fitri, Kak Niki, ketika nanti kerja itu lebih prefer working mom atau ibu rumah tangga? Kalau aku kayaknya akan tergantung gimana situasi dan kondisi serta kesepakatan aku sama pasangan nanti ya. Oke. Misal aku sih kalau idealisme aku pengennya tuh sebenarnya pengen buka bisnis. Jadi biar waktuku lebih fleksibel sama anakku. Aku bisa ngurus anakku, tapi di satu sisi juga aku bisa ya sesekali menengok bisnisku. Iya. Gitu. Jadi pengen kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu guys? Betul. Kalau Niki gimana nih? Sama, pendapatku sama banget gitu. Tergantung dari situasi dan juga kesepakatan gitu. Oke. Dan memang mungkin kesepakatan keluarga besar juga terpengaruh ya, walaupun sebenarnya dengan suami itu lebih utama kayak Iya. gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi mungkin tergantung situasi, kayak misalnya aku sedang mengandung ataupun anak aku baru Iya, baru balita lahir, gitu ya. balita, seperti itu aku mungkin akan fokus di ibu rumah tangga dulu seperti itu. Tadi kan ngomongin tentang tergantung situasi dan kondisinya. Yes. Kalau misalnya kakak menikah dengan kakak akan menikah dengan orang yang memang tidak memperkenankan kakak untuk bekerja. Oke. Apakah kakak akan melanjutkan itu atau emang gimana gitu? Nego atau gimana? Oke, kalau misalnya untuk itu sih aku lebih ke negosiasi ya, karena kan aku masih mau berpegang, maksudnya kayak mempunyai pegangan dalam hidup aku gitu. Aku nggak mau menggantungkan diri aku kepada laki-laki aja, kayak gitu. Karena aku juga punya pendirian dan segala macam, dan aku bisa menghidupi diri aku dan anak aku juga, keluarga aku juga, seperti itu. Jadi mungkin balik lagi itu tergantung kesepakatan kita berdua dan memang harus bisa disepakati kayak gitu, tidak berat sebelah aja begitu sih. Oke. Ya. Kalau aku tuh masih kalau masih apa ya, masih pendirianku ya bisa dibilang aku masih mau menjadi wanita mandiri seutuhnya yang aku tetap masih bisa kerja, kalau bisa sambil bisnis ngurus anak juga gitu lah. Pokoknya aku pengen jadi yang kayak bener-bener seorang ibu mandiri, independen, sok-sokan itulah pokoknya ya, iya kan. Nah tapi memang balik lagi yaitu balik lagi kata Kak Diki tadi, kalau untuk hal itu ya aku bakal kompromiin dulu sama suami aku. Terus kalaupun misalkan nanti sama suamiku, tadi pertanyaan kakak nggak boleh gimana, ya balik lagi, kalau misalkan nggak boleh, apakah suamiku bisa nge-provide semuanya itu buat aku kayak gitu kan? Betul sekali. Apakah terus kalau misalkan emang aku nggak bantu suamiku, apakah memang itu cukup semuanya? Iya sudah oke semuanya kayak gitu sih paling. Tapi balik lagi juga kan ada juga ya orang yang memang ibu-ibu dia udah biasa kerja dari muda sampai dia nikah, dia kerja terus abis itu tiba-tiba jadi working mom, langsung kaget kayak gue biasanya di depan laptop, gue biasanya tuh ketemu ketemu orang segala macam warawiri, terus sekarang benar-benar harus di rumah, harus ngurus rumah seutuhnya gitu. Nah itu kan hal yang apa ya, maksudnya nggak enakin juga ya gitu ya. Jadi memang kalau kayak gitu lebih kelihat situasi kondisi sih kayak gitu. Tapi mama kamu kan selama ini kerja dan mengurus anak di saat yang itu pandangan kamu gimana? Bisa nggak sih sukses nggak sih seorang wanita bisa mengurus anak dan juga bisa bekerja di waktu yang bersamaan? Kalau pandanganku dibilang bisa, itu bisa. Tapi ada hal yang mungkin mamaku korbankan sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kan ya waktu mamaku lebih banyak di kantor dan mungkin bisa dibilang kayak masa kecilku mamaku nggak banyak lihat
kayak gitu kan. Jadi hal kayak gitu kan maksudnya ketika kita pengen sesuatu pasti ada yang hal dikorbankan gitu kan. Itu sih paling, tapi dibilang bisa apa enggak, bisa banget sih. Tapi ketika Bisa banget. kecil kamu ada perasaan ini gak sih kayak Sedih gitu ya. Yang lain main sama mama, aku sedih Iya, gitu. ada banget dong, ada banget dong. Dulu tuh aku bener-bener sedih banget. Temanku semua dibawain bekal sama ibunya, dan aku tidak ada bekal. Kalau nggak ada bekal, aku bener-bener pernah sedih. Aku pentas seni, orang tua semuanya, orang teman-temanku sama orang tuanya, ibu bapaknya, aku sama nenekku kayak gitu. Kayak bener-bener ya ada banget sih. Tapi ya pas udah gede, pas udah ngerti, ya emang ya udah itu udah ada yang terbaik aja gitu. Toh aku sekarang juga jadi orang yang seperti ini juga, nggak ada sesuatu kekurangan apapun gitu kan. Itu sih, jadi menurutku hal kayak gitu adalah hal yang mungkin banyak komprominya ya, dan banyak harus kita pertimbangkan matang-matang nggak sih. Oke, nah mungkin ini kita udah ngomong panjang lebar banget ya tentang perempuan, tentang dunia kerja. Mungkin di sini teman-teman di sana, teman-teman di luar yang lagi nonton, laki-laki mungkin udah banyak banget hal-hal yang tahu nih perempuan nggak sukanya apa sih sebenarnya gitu. Bukan nggak suka karena kita pengen di ngertiin ya, tapi memang ada hal yang etis nggak etis aja ya yang dilakuin sama laki-laki di dunia kerja ke perempuan. Nah, aku mau tanya aja sih, ini adalah pertanyaan yang mungkin dari dalam diri kakak aja. Kira-kira apa sih hal yang kakak lakuin untuk kakak bisa nunjukin nih ke laki-laki atau mungkin ke dunia lah, pokoknya ke teman-teman kakak kalau gue perempuan gue juga bisa kok gitu loh, nggak, jangan underestimate gue terus kayak gitu. Apa yang kakak lakuin? Sebenarnya kalau misalnya untuk lebih ke kayak memvalidasi mereka nggak sih? Iya. Atau memvalidasi diri kita ya? Memvalidasi diri kita kalau Iya. kita juga bisa kok gitu. Iya, Ya, kayak pembuktian gitu. Sebenarnya diri. Kalau untuk pembuktian diri itu aku nggak yang terlalu gembar-gembor, gue harus buktiin diri gue nih biar gue dapet pengakuan dari mereka kayak gitu kan. Cuman kalau untuk aku sendiri, aku lebih ke kayak aku fokusin aja ke diri aku sendiri gitu. Yang mana kalau misalnya ngefokusin ke diri aku sendiri, semua hal pasti akan tercapai gitu kan. Dan betul, akan betul. terfokus ke diri aku aja tanpa harus mikirin pendapat atau omongan dari orang-orang gitu. Iya. Toh kalau misalnya aku melakukan hal yang terbaik, semua akan Berjalan gitu. dengan baik ke diri aku juga kayak gitu. Kayak gitu. Kalau seandainya nggak diapresiasi, Kalau nggak diapresiasi dalam hal apa nih maksudnya? misalnya kakak udah ngerasa, oh gue kayaknya udah ngelakuin yang terbaik, tapi itu orang-orang ya udah kayak diem aja. Oh gitu. Kalau misalnya dalam pekerjaan ya. gitu ya, dalam pekerjaan. Oke, misalnya dalam karyawan ke atasan. Contoh kayak gitu. Ya sebenarnya kayak gitu bikin sakit hati, jujur. Itu bikin sakit hati banget dan itu bikin batin banget jujur Iya, kalau iya. misalnya kayak gitu. Karena dulu aku juga pernah merasakan hal kayak gitu. Dan sebenarnya jatuhnya ujung-ujungnya itu memang jadi toksik ya. Karena gimana ya, maksudnya kalau misalnya tidak dapat apresiasi atau bahkan disalah-salahkan, jadi gitu. Iya, iya. Betul, kerja tidak dihargai, itu kan kerjanya jadi tidak maksimal. Ya. Ya kan, jadi kayak mau berangkat kerja, aduh kayak males banget, kayak gitu kan, kayak jadi gak ada semangatnya, kayak gitu kan. Jadi mungkin memang sebenarnya setiap orang juga harus menghargai segala sesuatu. Yes, Bukan betul hanya banget. perempuan aja ya, Iya. memang harus betul. timbal balik semuanya. Iya, kayak gitu, semuanya memang harus saling menghargai aja sih kayak gitu. Betul banget sih. Kalau dia? Kalau aku tadi ya tentang pembuktian diri tadi ya, tapi sebenarnya aku juga kurang lebih sama kayak Kaniki sih. Aku selama itu kalau aku ngebuktiin nggak ada yang mengapresiasiku juga, buat apa gitu loh maksudnya, yang bisa ngelihat ini aku udah kerja keras, aku sejauh apa, goals aku udah tercapai apa belum, kan diri aku sendiri ya, balik lagi ya. Jadi menurut aku ya udah, aku adalah aku, gimana pun itu aku tetap fokus ke diri aku sendiri sih. Kayak nggak perlu ada yang aku buktiin ke siapa-siapa ya, mungkin orang tua kali ya kayak gitu. Cuman orang tua kan tetap positive thinking lah ya sama anaknya gitu. Jadi menurut aku aku tetap fokus ke diri aku, karena yang tahu diri aku, yang tahu goals aku gitu kan. Jadi aku bener-bener yang nggak pernah mentingin omongan orang gitu. Mereka mau ngelihat aku gimana ya, itu urusan mereka gitu sih dari aku. Kalau Kak Fitri gimana Kak? Sebenarnya memang kurang lebih sama, itu balik sama self acceptance aja sih. Jadi kalau misalnya aku sih lebih ke yang ya gimana caranya lo bisa, kalau itu lebih ke lo membuktikan kepada diri lo ya. Iya. Gitu, kayak oh ya udah seberapa bisa sih gue, atau seberapa
atau toh berapa limit gue untuk mengerjakan ini atau untuk mencapai ini dan lain-lain. Itu lebih kayak pembuktian diri sih. Tentang diapresiasi atau enggak itu urusan belakangan kayaknya ya. Tapi kalau misalnya emang tujuan kita untuk minta divalidasi dan minta diapresiasi itu kayaknya agak susah karena ketergantungan sama hal di luar yang kita bisa. Iya, betul. Lebih ke pembuktian diri sendiri sih. Kalau misalnya pun nggak bohong, kalau nggak diapresiasi itu memang sakit. Iya, sedih ya. Sedih, kayak manusiawi juga sih hal tersebut. Cuma kalau selama masih bisa ditolerir, ya mungkin akan oke. Tapi kalau enggak, aku lebih pilih misalnya kalau di lingkungan yang pekerjaan, contohnya aku quit ke lingkungan yang mungkin memang bisa menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah aku buat, karena itu juga menjadi semangat dan motivasi kan sih. Jadi ternyata yang gue kerjain selama ini dilihat ya, atau dinilai ya, atau diapresiasi dengan baik. Jadi gue lebih semangat lagi bekerjanya karena gue merasa dihargai. Oke. Nah, mungkin ini penutup dari kita, mungkin dari Kak Fitri, Kak Niki, ataupun aku boleh kita kayak kasih kesemangat untuk teman-teman, terutama perempuan di luar sana yang lagi kerja, yang lagi berkarya, atau mungkin teman-teman di luar sana yang jadi working mom juga, buat terus semangat untuk terus menjalani dunia inilah. Walaupun perempuan tuh banyak susahnya ya, maksudnya yang terlalu itu nggak boleh, yang kurang nggak boleh gitu kan. Nah, kita boleh nih, kita saling menyemangati untuk teman-teman friends perempuan di luar sana. Dari siapa? Kak Fitri boleh, Kak? Kamu nggak harus jadi sempurna, tetap menyala mbakku. Oke, tetap menyala mbakku. Kalau Kak Niki gimana? Kalau aku pokoknya tetap semangat dan fokus aja ke diri sendiri, jangan mikirin omongan orang, karena kan kalau cewek itu gampang baper ya. Iya, betul, sensitif ya. Apalagi kalau lagi menstruasi itu kayak udah hormon parah gitu kan. Iya, betul banget. Dikit aja udah gitu. Tapi ya udah stay positif aja, karena kan yang dikejar juga untuk diri sendiri, dan jangan pernah mikir kalau misalnya perempuan tuh nggak bisa ada di atas gitu loh. Perempuan tuh bisa loh ada di atas kayak gitu. Oke, kalau dari aku pribadi, aku juga tetap ngasih semangat untuk teman-teman perempuanku juga di luar sana, tetap fokus sama diri sendiri, karena aku yakin kalau kita fokus sama diri sendiri, pasti hal-hal baik itu juga bakal datang dengan sendirinya. Dan jangan lupa juga untuk terus explore apa yang kalian pengen, jangan pernah limitasi diri gitu ya. Jangan pernah gue bisa sampai sini aja, jangan pernah. Intinya tetap fokus dan tetap tetap lari aja sih untuk ngejar apa yang kita pengen, walaupun itu banyak tantangan, banyak omongan-omongan jelek di belakangnya. Intinya kita tetap fokus untuk bisa dapetin mimpi itu. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Itu kita saling menyemangati aja ya, karena kita betul, karena kita tahu banget ya susahnya jadi perempuan di dunia kerja, di lingkungan, di pertemanan dan lain-lain tuh pasti banyak banget tuh. Oke, kalau gitu itu aja dulu teman-teman pembahasan kita pada podcast kali ini. Semoga pembahasan podcast kali ini menginspirasi untuk teman-teman di luar sana, dan untuk perempuan di luar sana tetap semangat, karena kita semuanya saling menyayangi, saling berpelukan ya, saling menjaga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Kita kembali lagi di minggu depan. Bye bye friends. Komen ya minggu depan kita mau diskusi apa. Oke, jangan lupa. Dah.